Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Marmono Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah Praktek Perbankan Syariah, izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang analisis laporan keuangan dalam bentuk video sebagai syarat kelulusan mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Prayoga dengan NIM 200803102005 akan menjelaskan materi tentang analisis laporan keuangan. Sebelum kita menganalisis laporan keuangan, perlu kita ketahui apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan untuk menyediakan informasi. Yang pertama ada rincian aset. Baris pertama ada kas. Posisi kas pada tahun 2021 mencapai 4,1 triliun dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 3,2 triliun. Mengalami peningkatan 29,53%. Kas dengan mata uang rupiah mengalami peningkatan terbesar yaitu 3 triliun pada 2020 meningkat 1,1 triliun atau 36,23%, sehingga pada 2021 kas rupiah mencapai 4 triliun, sedangkan untuk kas falas mengalami penurunan dari 2020 sebesar 220,8 miliar menjadi 83,7 miliar pada 2021, turun sebesar 133,1 miliar atau 60,3%. Baris kedua ada giro dan pendapatan bank pada Bank Indonesia. Pada tahun 2021, bank mencatat giro dan pendapatan pada Bank Indonesia sebesar 20,6 triliun, turun 4,48% dari periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 21,5 triliun. Penurunan tersebut disebabkan dengan tidak adanya penempatan pada instrumen sertifikat Bank Indonesia atau SBIS pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2020, bank melakukan penempatan pada instrumen SBIS sebesar 7 triliun. Selain SBIS, instrumen penempatan pada Bank Indonesia yang mengalami pergerakan yang signifikan yaitu peningkatan FAS BIS sebesar 4,8 triliun atau 132,46% dan penurunan deposito berjangka sebesar 4,7 triliun atau 90,4%. Baris ketiga ada giro dan pendapatan pada bank lain, yaitu giro dan pendapatan pada bank lain pada tahun 2021 senilai 1,8 triliun, menurun 78,82% dari tahun 2020 senilai 8,7 triliun. Perubahan tersebut disebabkan oleh penurunan atas giro dan penempatan pada bank lain falas sebesar 5,9 triliun atau 83,61% dari 7,1 triliun pada tahun 2020 menjadi 1,2 triliun di tahun 2021. Baris keempat ada investasi pada surat berharga. Bank membukukan investasi surat berharga pada tahun 2021 naik 37,59% menjadi 67,6 triliun dari pembukuan tahun 2020 yang sebesar 41,1 triliun rupiah. Pertumbuhan yang positif tersebut didorong dengan peningkatan biaya perolehan surat berharga yang diamortisasi meningkat sebesar 13 triliun atau 26,44%. Dengan peningkatan terbesar pada biaya perolehan yang diamortisasi pada instrumen suku Bank Indonesia dari 18,5 triliun pada tahun 2020 menjadi 26,9 triliun pada tahun 2021, meningkat 8,5 triliun atau 45,74%. Baris kelima ada tagihan akseptasi. Tagihan akseptasi pada bank tahun 2021 sebesar 159,9 miliar, menurun 45,39% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 292,8 miliar. Penyebabnya adalah penurunan LC ekspor SKBDN sebesar 89,8 miliar atau 51,03%. Baris ke-6 ada piutang. Pada tahun 2021, piutang bank senilai 101,8 triliun meningkat 13,24% dari tahun 2020 senilai 89,9 triliun. Perubahan tersebut akibat dari peningkatan atas penyaluran pembiayaan pada sektor konsumer. Perdagangan dan pertanian masing-masing meningkat sebesar 9,9 triliun atau 15%, 2 triliun atau 26,11%, dan 1,3 triliun atau 30,39%.
Selanjutnya ada pinjaman KOD. Pada tahun 2021, pinjaman KOD naik tipis 0,3% dari 9.054,4 miliar pada tahun 2020 menjadi 9.081,4 miliar. Pergerakan tersebut didukung oleh peningkatan pada pembiayaan RAN sebesar 521,8 miliar atau 16,22%. Namun, hal tersebut diimbangi dengan penurunan atas pinjaman KOD sebesar 423,2 miliar atau minus 7,41%. Lalu total aset yang dibukukan oleh bank pada tahun 2021 mencapai 265,3 triliun, naik 10,73% dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya yang sebesar 239,6 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan investasi pada surat berharga sebesar 18,5 triliun atau 37,62%. Dan pertumbuhan piutang dan pembiayaan bersih sebesar 13,2 triliun atau 14,64%. Selanjutnya ada rincian liabilitas. Total liabilitas bank sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar 61,9 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 66 triliun rupiah, turun 6,29%. Penurunan tersebut disebabkan oleh simpanan dalam bentuk giro wadiah dari 30,8 triliun pada tahun 2020 menjadi 22,4 triliun pada 2021. Meski demikian, tabungan wadiah mengalami peningkatan sebesar 5,3 triliun, yaitu dari 29,6 triliun pada 2020 menjadi 34,8 triliun. Penyaluran dana. Peningkatan investasi BSI pada tahun 2021 meningkat sebesar 6,4% atau 4,7 triliun menjadi 78,4 triliun dari 73,7 triliun pada 2020. Komponen investasi yang mengalami peningkatan yaitu pada investasi surat berharga dengan kenaikan sebesar 18,8 triliun atau 37,59%. Sedangkan untuk pendapatan pada Bank Indonesia dan Giro, pendapatan pada bank lain mengalami penurunan masing-masing sebesar 6,8 triliun atau 43,33% dan 6,9 triliun atau 78,79%. Tabel selanjutnya ada rincian penyaluran dana investasi dan pembiayaan. Dana pihak ketiga dan sumber pendapatan lain. Sumber pendapatan BSI terdiri dari simpanan dan dana syirkah temporer. Untuk sumber pendanaan yang berasal dari simpanan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,2 triliun atau 5,22% dengan rincian yaitu giro wadiah mengalami penurunan sebesar 8,4 triliun atau 27,29%, sedangkan tabungan wadiah mengalami peningkatan 5,3 triliun atau 17,77%. Lalu ada tabel rincian ekuitas. Total ekuitas bank sampai dengan berakhirnya tahun buku 2021 sebesar 25 triliun, mengalami kenaikan sebesar 15,04% dibandingkan dengan tahun buku 2020 yang sebesar 21,7 triliun rupiah. Peningkatan ekuitas tersebut berasal dari pencapaian laba dengan peningkatan saldo laba 2,8 triliun atau 41,8%. Selanjutnya ada tabel kinerja laba rugi. Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mutorib adalah bank berhasil membuka jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudorib pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar 17,8 triliun, naik 5,19% dari posisi tahun buku 2020 yang mencapai 16,9 triliun. Pencapaian tersebut didukung oleh peningkatan atas pendapatan dari jual beli sebesar 1,1 triliun atau 11,59% dan peningkatan atas pendapatan usaha utama lainnya sebesar 147,7 miliar atau 5,01%. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.